Abdullah bin Sya'ad tergoda untuk menjauhi Islam dan ia berkata, Muhammad tidak tahu apa yang dikatakannya. Sesungguhnya aku, siapa ini Abdullah bin Sya'ad, menulis apa yang aku kehendaki. Tahukah Anda, seorang sahabat dan juga penulis wahyu Al-Quran yang meninggalkan Islam karena dia menguji Nabi Muhammad? Ya, namanya adalah Abdullah bin Sya'ad. Beliau ini adalah saudara sepupuan dari Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Ketika Anda membaca kisah dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Anda bisa cek sendiri dalam karya terjemahan Fadil Bahri, kisah para sahabat yang murtad meninggalkan Islam. Salah satunya adalah Abdullah bin Sya'ad. Diceritakan bahwa dia itu adalah seorang penulis wahyu untuk Nabi Muhammad. Namun kemudian ia murtad dan pulang kepada orang-orang Quraisy. Berarti dia kembali menjadi penganut agama kaum Quraisy. Abdullah bin Sya'ad lari kepada Utsman bin Affan, saudara susuannya. Karena apa? Karena ia hampir dieksekusi mati. Karena menurut syariat Islam, barang siapa yang murtad, maka hukumannya adalah fatwa mati. Dan menurut kisah dalam Sirah Nabawiyah, waktu itu yang membela dia adalah Utsman bin Affan, Khalifah ketiga dan juga sahabat Rasulullah. Tapi sangat disayangkan Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham tidak menceritakan alasan apa yang membuat Abdullah bin Sya'ad murtad meninggalkan agama Islam. Tetapi kita dapat menemukan ini dalam literatur lain. Kawan-kawan cek dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, pada kalimat pembuka dikisahkan bahwa Sirah Nabawiyah pada waktu itu banyak sekali riwayatnya. Bukan cuma Ibnu Hisham yang mengkompilasi sirah berdasarkan Ibnu Ishaq. Nah, waktu itu ada salah satunya riwayat Ibnu Hisham, setelah Ibnu Hisham Muhammad bin Sya'ad. Tapi Ibnu Hisham meninggal tahun 213 Hijriah dan Muhammad bin Sya'ad dalam kitabnya At-Tabaqat itu tahun 230 Hijriah. Dan ternyata ada sirah lebih tua daripada Ibnu Hisham dan Muhammad bin Sya'ad, yaitu Imam Al-Waqidi yang meninggal dunia pada tahun 207 Hijriah. Ya. Dan kebetulan saya punya kitabnya yang berjudul Kitab Al-Maghazi. Kitab Al-Maghazi sendiri merupakan kisah yang sedikit berbeda cara periwayatannya dengan Sirah Nabawiyah. Perbedaannya apa? Kitab Al-Maghazi menceritakan ekspedisi peperangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sedangkan kitab Sirah Nabawiyah menceritakan silsilah, sejarah dan juga kisah latar belakang pra Nabi Muhammad dan ketika kelahiran Nabi Muhammad serta kehidupan Nabi Muhammad. Ya, tanpa berlama-lama Anda bisa cek dalam kitab Al-Maghazi yang diterjemahkan oleh Rudi G. Aswan, halaman 871 sampai dan 872. Ketika Anda membaca kisah Abdullah bin Sya'ad bin Abu Sarah, mengapa ia murtad? Dikisahkan seperti ini kawan-kawan. Abdullah bin Sya'ad bin Abu Sarah adalah orang yang biasanya menuliskan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Mungkin Nabi Muhammad mendiktekan Syami'un Alimun, tetapi ia ini siapa? Abdullah bin Sya'ad menuliskan bagi Nabi sebagai Alimun Hakimun. Apa ini hidup? Sengaja memplesetkan apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Dan apa yang terjadi ketika Abdullah bin Sya'ad memplesetkan wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad kepadanya? Pada waktu itu Nabi tetap mengesahkan dengan mengatakan bahwa demikianlah Allah menetapkannya. Sekali lagi kita bacakan kawan, Nabi tetap mengesahkan cara tulisan dan bacaan yang dikaryakan oleh Abdullah bin Sya'ad dari pewahyuan Nabi Muhammad. Adalah itu disalahkan oleh Abdullah bin Sya'ad. Jadi ia, yaitu Abdullah bin Sya'ad, tergoda untuk menjauhi Islam dan ia berkata Muhammad tidak tahu apa yang dikatakannya. Abdullah bin Sya'ad tergoda untuk menjauhi Islam dan ia berkata Muhammad tidak tahu apa yang dikatakannya. Sesungguhnya aku, siapa ini Abdullah bin Sya'ad, menulis apa yang aku kehendaki. Ini yang kutulis menyatakan kepadaku sebagaimana dinyatakan kepada Muhammad.
Lalu ia, yaitu Abdullah bin Sya'ad, melarikan diri dari Madinah ke Mekah sebagai seorang yang murtad. Sekali lagi, sebagai seorang yang murtad. Ketika mendengar Abdullah bin Sya'ad murtad, Rasulullah menghalalkan darahnya pada hari penaklukan Mekah. Maksudnya adalah mengizinkan fatwa mati pada Abdullah bin Sya'ad. Kisah selanjutnya diceritakan bahwa Abdullah bin Sya'ad ini meminta perlindungan dari Utsman bin Affan karena ia mengetahui fatwa tertimpa kepadanya. Jadi pada waktu itu ia membujuk Utsman bin Affan, saudara susuannya, agar Nabi Muhammad menerimanya kembali. Pada waktu itu Utsman bin Affan sempat berkali-kali meminta pertolongan Nabi Muhammad untuk menerimanya, walaupun Nabi Muhammad mengacuhkan apa yang diajukan oleh Utsman bin Affan. Sampai pada waktu itu, Anda bisa cek pada halaman 872 ya, sehingga ini tidak menjadi fitnah. Dikisahkan bahwa Rasulullah bertanya kepada kaum eksekutor, yaitu para sahabat-sahabat yang lain. Beliau menoleh ke arah para sahabatnya dan bertanya, apa yang mencegah kalian dari mendatangi anjing itu dan membunuhnya? Ini mengacu kepada Abdullah bin Sya'ad. Atau beliau berkata, orang yang rusak ini. Dari kisah tersebut kita bisa belajar bagaimana sifat ketegasan Nabi Muhammad dan amarah beliau ketika ia sedang dipermainkan. Apalagi mengenai tentang wahyu yang diturunkan kepadanya. Padahal waktu itu Abdullah bin Sya'ad ingin menguji apakah benar Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu atau tidak dengan cara mengubah kalimat tersebut. Nah, itu kembali bagaimana cara Anda memandang kisah di mana Abdullah bin Sya'ad yang menguji Nabi Muhammad ini. Nah, saya sendiri sedang membaca, bukan sedang menafsirkan ya kawan-kawan ya. Karena Anda bisa cek sendiri referensi yang saya ajukan. Dan saya sangat bersyukur saya menemukan kitab ini karena edisi lengkapnya sudah tidak terbit lagi. Adapun edisi yang ada sekarang ini berdasarkan edisi eceran. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk para apologet, untuk kaum pembelajar Islamologi membaca kitab Al-Maghazi ini. Ya. Dan kabar burungnya, saya mendengar kenapa kitab Al-Maghazi ini jarang sekali dirujuk, karena beberapa ulama-ulama dan periwayat hadis itu menyangkal karya Al-Maghazi sebagai periwayat pemalsu sanad. Walaupun ini perlu kita cek lagi kebenarannya ya kawan-kawan ya. Tapi pada dasarnya kita perlu mempelajari ini sebagai kajian kekayaan intelektual Islam dan juga karya tertua. Karena kita Al-Maghazi ini lebih tua dari karyanya Ibnu Hisham. Dan Ibnu Hisham menceritakan kisah yang sama, walaupun Ibnu Hisham tidak menceritakan alasan apa Abdullah bin Sya'ad murtad. Sedangkan Al-Maghazi lebih menceritakan apa penyebab Abdullah bin Sya'ad waktu itu murtad, kawan-kawan. Dari materi yang sudah kita bahas, poin apa yang dapat kita pelajari saat ini? Poin pertama, kita sering mendengar celaan beberapa polemik bahwa para rasul, yaitu Rasul Tuhan Yesus Kristus, dianggap bermental pengecut. Bahkan mereka meninggalkan Yesus saat dia ditangkap. Pada faktanya kita menemukan Yohanes bin Zebedeus, murid yang dikasih Tuhan Yesus Kristus pun tetap bersama ketika Yesus disalib. Pada waktu itu tidak semua para rasul meninggalkan Yesus. Mereka mengatakan pengalaman rasul berbeda dengan sahabat Nabi Muhammad yang rela mati demi Rasulullah dalam berjihad. Itu argumentasi mereka. Poin kedua adalah kita perlu menjawab mereka dan mengatakan seperti ini. Para rasul Tuhan Yesus sekalipun mereka kehilangan harapan, mereka pada akhirnya kembali menjadi pewarta dan tidak pernah diriwayatkan murtad. Berbeda dengan Abdullah bin Sya'ad, saudara khalifah ketiga, bahkan ia adalah penulis wahyu Nabi, pernah murtad. Dan poin terakhir, kita sering mendengar Quran memberi tantangan untuk pembuktian bahwa Al-Quran bukan karangan manusia. Bahkan ada tantangan bagi yang bisa membuat surah semisal Al-Quran. Tapi pada faktanya hal itu dilakukan oleh Abdullah bin Sya'ad. Dan apa yang terjadi? Ya kawan-kawan bisa cek kembali video yang telah saya bahas sebelumnya. Ya sekian dari pembahasan saya kawan-kawan. Semoga video ini menjadi berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda semua.